Halo, berjumpa lagi dengan Media Eduka. Dalam video kali ini kita akan membahas soal dan pembahasan UTBK Saintek Kimia. Contoh soal nomor 1. Perhatikan grafik berikut. Jika pada menit ketiga ditambahkan N2, maka pembahasan. Pada menit ketiga, reaksi sudah berada dalam keadaan setimbang, di mana N2 ditambah 3H2 bereaksi 2NH3. Penambahan N2 atau reaktan akan menggeser kesetimbangan ke arah kanan, sehingga jumlah produk NH3 bertambah. Jadi jawabannya adalah C, NH3 bertambah. Contoh soal nomor 2. Suatu atom netral mempunyai 2 elektron dalam kulit K, 8 elektron dalam kulit L, dan 7 elektron dalam kulit M. Jumlah total elektron pada subkulit P adalah. Pembahasan. Atom netral adalah sigma elektron sama dengan sigma proton sama dengan nomor atom. Total elektron sama dengan 2 ditambah 8 ditambah 7 sama dengan 17. Maka 17X sama dengan 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6, 3S pangkat 2, 3P pangkat 5. Sehingga total elektron dalam orbitan P sama dengan 6 ditambah 5 sama dengan 11. Jadi jawabannya adalah D, 11. Contoh soal nomor 3. Jika konsentrasi Ca2+ dalam larutan jenuh CaF2 adalah 2 dikali 10 pangkat minus 4 mol per L, maka hasil kali kelarutan CaF2 adalah. Pembahasan. Molaritas Ca2+ sama dengan 2 dikali 10 pangkat minus 4 mol per L, sama dengan 2 dikali 10 pangkat minus 4 M. Reaksi CaF2 adalah S menjadi Ca2 plus S plus 2F minus 2S. KSP sama dengan Ca2 plus dikali F minus pangkat 2. KSP sama dengan S dikali 2S pangkat 2. KSP sama dengan 4 dikali S pangkat 3. KSP sama dengan 4 dikali 2 dikali 10 pangkat minus 4 pangkat 3. Menjadi 32 dikali 10 pangkat minus 12. Menjadi 3,2 dikali 10 pangkat minus 11. Jadi jawabannya adalah B, 3,2 dikali 10 pangkat minus 11. Contoh soal nomor 4. Di antara pernyataan mengenai unsur-unsur halogen berikut yang salah adalah. Pembahasan. Unsur-unsur halogen merupakan unsur golongan 7A, terdiri dari F, Cl, Br, I, dan At. Hanya At atau astatin yang bersifat radioaktif. Elektron valensianya 7 sehingga akan menangkap 1 elektron agar mencapai kestabilan kulit terluar. Halogen tidak terdapat dalam keadaan bebas di alam. Hal ini menyebabkan halogen sangat reaktif. Fluor merupakan oksidator terkuat, bukan merupakan reduktor terkuat. Jadi jawabannya adalah D. Fluor merupakan reduktor terkuat. Contoh soal nomor 5. Gula pasir akan berubah menjadi arang jika ditetesi asam sulfat pekat. Dalam reaksi ini, gula mengalami. Pembahasan. Reaksi dehidrasi pada gula adalah jenis reaksi eliminasi. Dengan adanya asam kuat akan merusak struktur gula, memutus ikatan antar atom hidrogen dan atom oksigen. Reaksi tersebut menghasilkan air yang menghilang melalui jalan penguapan karena reaksi eksotermis yang terjadi, dan menyisakan arang yang merupakan struktur dari karbon. Jadi jawabannya adalah D, dehidrasi. Contoh soal nomor 6. Bilangan oksidasi N sama dengan minus 2 terdapat pada senyawa. Pembahasan. Bilangan oksidasi atau BO N sama dengan minus 2 terdapat dalam senyawa N2H4.
di mana 2 bilangan oksidasi N ditambah 4 bilangan oksidasi H sama dengan 0. Atom H bila bersenyawa dengan unsur non-logam, bilangan oksidasinya sama dengan +1. Maka 2 bilangan oksidasi N plus 4 dikali 1 sama dengan 0. 2 bilangan oksidasi N plus 4 sama dengan 0. 2 bilangan oksidasi N sama dengan 4. Bilangan oksidasi N sama dengan -2. Maka pada senyawa N2H4 terdapat bilangan oksidasi N sama dengan -2. Jadi jawabannya adalah D, N2H4. Contoh soal nomor 7. Berapakah pH larutan yang diperoleh dengan mencampurkan 50 ml HNO3 0,2 m dan 50 ml KOH 0,4 m? Pembahasan. Jumlah mol per reaksi. Mol HNO3 sama dengan 50 ml dikali 0,2 m sama dengan 10 mmol. Mol KOH sama dengan 50 ml dikali 0,4 m sama dengan 20 mmol. Skema reaksi. HNO3 ditambah KOH menjadi KNO3 ditambah H2O adalah setara. Mula 10, 20. Reaksi 10, 10, 10, 10. Akhir 10, 10, 10. Konsentrasi sisa KOH sama dengan mol sisa per volume total sama dengan 10 per 50 ditambah 50 sama dengan 10 per 100 sama dengan 0,1. Karena koefisien yang sama antara KOH dan ion OH-, maka diperoleh POH sama dengan 1. Karena pH plus POH sama dengan 14, maka pH sama dengan 14 dikurangi 1 sama dengan 13. Jadi jawabannya adalah D, 13. Contoh soal nomor 8. Pernyataan yang benar tentang grafik di samping adalah: pembahasan. Dari grafik terlihat bahwa A plus B membentuk P melalui dua kompleks teraktifkan yaitu AB aksen dan C aksen. Reaksi A plus B adalah P menyerap energi sebesar F minus D. Reaksi A plus B adalah C adalah reaksi endoterm. Jadi jawabannya adalah B. A plus B membentuk P melalui dua kompleks teraktifkan yaitu AB aksen dan C aksen. Contoh soal nomor 9. Perhatikan struktur molekul berikut. Bentuk molekul di sekitar atom N yang mengikat dua atom H adalah: pembahasan. Domain elektron di sekitar atom N yang mengikat dua atom H adalah 3 PeI dan 1 PeB, sehingga bentuk molekulnya adalah piramida segitiga, seperti berikut. Jadi jawabannya adalah D, piramida segitiga. Contoh soal nomor 10. Reaksi yang tidak dapat menghasilkan asam asetat adalah: pembahasan. Asam asetat, asam etanol atau asam cuka adalah senyawa kimia asam organik yang dikenal sebagai pemberi rasa asam dan aroma dalam makanan. Reaksi oksidasi etanol menghasilkan asam asetat. Reaksi hidrolisis asetilamina plus air menghasilkan asam asetat plus amonia. Reaksi hidrolisis etilasetat plus air menghasilkan asam asetat plus etanol. Reaksi oksidasi isopropanol menghasilkan propanon. Jadi jawabannya adalah D, oksidasi isopropanol. Terima kasih telah menonton video Media Eduka. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.